Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sembari melepas kerinduan dengan sekolah kita tercinta, semoga semangat dari teman-teman semua untuk belajar tak akan pernah pudar. Semoga saja pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di sekolah yang kita cintai ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi matematika dengan subbab materi yang baru, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah bahas mengenai pola bilangan, koordinat kartesius. Nah, untuk sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Nah, sekilas berbahas tentang relasi ini berarti kita membahas hubungan antara dua buah himpunan. Nah, untuk pemahaman selanjutnya, silahkan teman-teman dengarkan dan simak video berikut ini. Tetap semangat belajar, teman-teman. Sekarang kita masuk dalam pembahasan baru lagi, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, untuk pertama yang harus teman-teman ketahui, relasi dan fungsi ini merupakan hal yang berbeda namun hampir mirip. Nah, apakah yang mirip dari mereka? Nah, kita lihat relasi dan fungsi ini dari segi pengertian terlebih dahulu. Relasi itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota pada himpunan B. Nah, jadi di sini relasi itu memiliki setidaknya dua buah himpunan. Ada himpunan A, kemudian ada juga himpunan B. Yang dikatakan relasi ini adalah hubungan. Jadi kalau misalnya hubungan, otomatis pasti menghubungkan dua buah sesuatu. Nah, sesuatu itu kita misalkan di sini adalah himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian kita lihat lagi fungsi. Nama lain dari fungsi ini adalah pemetaan. Jadi kalau misalnya nanti ada pembahasannya fungsi atau pemetaan itu sama. Apakah ini maksud dengan fungsi atau pemetaan? Pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang khusus. Nah, perhatikan, fungsi atau pemetaan itu adalah relasi yang khusus. Di sini juga terdapat dua buah himpunan, himpunan A ke himpunan B. Jadi, yang dikatakan fungsi itu relasi yang khusus. Khususnya bagaimana? Nah, dilihat lagi lanjutannya. Di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi, anggota himpunan pertama ini harus memiliki pasangan di himpunan B. Jumlah pasangannya berapa? Tepat satu. Nah, kalau tepat satu berarti pasangannya nggak boleh lebih dari satu ataupun nggak boleh kurang dari satu. Nah, kalau kurang dari satu, nol dong berarti. Nah, iya. Jadi pasangan dari himpunan A ini dia nggak memiliki pasangan di himpunan B. Kalau ada di himpunan A ini yang tidak punya pasangan di himpunan B, berarti itu bukanlah termasuk bagian dari fungsi. Nah, kalau kita simpulkan, karena fungsi ini adalah relasi yang khusus, maka setiap fungsi pasti merupakan relasi. Sedangkan setiap relasi belum tentu tergolong ke dalam fungsi karena fungsi itu adalah relasi yang khusus. Nah, itu kesimpulan intinya ya. Ingat, setiap fungsi pasti relasi. Namun, setiap relasi belum tentu fungsi. Nah, kita lanjut pembahasannya. Nah, ini contoh dari fungsi. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di sini ada contoh relasi, ada contoh fungsi. Ada dua buah himpunan. Himpunan pertama pada gambar pertama, himpunan pertama ada nama-nama Via, Andre, Ita.
Kemudian himpunan keduanya ada permen, coklat, es krim. Nah, ini bisa kita kasih nama adalah relasi makanan kesukaan misalnya. Jadi, di sini kalau mau kita baca, Via menyukai permen, kemudian tanda panahnya ada 2 ya. Via menyukai permen, namun menyukai coklat. Nah, kalau dia relasi tadi syaratnya nggak harus tepat satu. Jadi setiap relasi itu bisa jadi si Via ini juga Via ini menyukai permen, coklat ataupun es krim, bukan hanya satu yang dia sukai. Nah, kemudian Andre menyukai coklat dan es krim. Ita, dia hanya menyukai es krim. Nah, kalau relasi itu, jadi ini bisa kita sebut misalnya relasi makanan kesukaan. Nah, kita lihat lagi fungsi. Fungsi di sini ada himpunan A sama himpunan B. Himpunannya ada nama-nama hari, Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Nah, ini ada himpunan B. Ingat ya, anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi, himpunan A ini nggak boleh memiliki temannya lebih satu dari himpunan B. Nah, kita lihat. Senin, di sini Senin pasangannya cuma ke 1. Selasa pasangannya cuma ke 1. Kamis pasangannya ke 3. Jumat pasangannya ke 5. Nah, di sini himpunan B ada satu buah anggota yang tidak memiliki pasangan. Nah, ingat, untuk fungsi tadi syaratnya hanya didetailkan untuk himpunan A atau himpunan pertamanya. Himpunan pertama memiliki tepat pasangan 1 di himpunan B. Jadi, yang wajib memiliki teman itu adalah anggota himpunan A. Kalau misalnya ada salah satu dari himpunan A ini yang tidak memiliki teman di himpunan B, maka itu nggak bisa kita sebut sebagai fungsi. Tetapi jika dari himpunan B yang tidak memiliki teman di himpunan A, nah ini masih bisa kita sebut dengan fungsi. Ataupun misalnya yang fungsi ini, kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa kita contohkan dari hubungan anak dengan ibu. Nah, kalau kita misalkan anak himpunan pertamanya, kemudian ibu himpunan kedua. Nah, mungkinkah seorang anak memiliki 2 buah ibu? Nah, nggak mungkin dong. Pasti satu orang anak itu hanya memiliki 1 orang ibu. Itulah yang namanya fungsi. Nah, beda sama relasi. Kalau relasi ini bisa jadi nanti dia memiliki banyak teman di himpunan B. Kalau misalnya satu orang, sah-sah saja dong. Satu orang bisa menyukai beberapa banyak makanan tergantung dari seleranya. Nah, beda sama kasus anak dengan ibu tadi. Kalau seorang anak itu nggak mungkin memiliki 2 buah ibu. Tetapi satu orang anak pasti hanya memiliki 1 orang ibu. Dan tidak mungkin juga seorang anak itu tidak memiliki ibu. Nah, itu logikanya ya. Kalau fungsi bisa kita logikakan dengan hubungan anak dengan ibu, sedangkan relasi bisa kita contohkan dengan makanan kesukaan ini. Bisa saja satu orang anak itu memiliki banyak makanan kesukaan. Nah, semoga dengan perumpamaan ini, teman-teman semua bisa lebih memahami apa perbedaan dari relasi dan fungsi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam unsur-unsur fungsi. Jadi, fungsi ini ada 3 buah unsurnya. Yang pertama itu, coba perhatikan himpunan pertama atau himpunan A-nya. 0, 1, 2, 5. Ada 4 buah anggota. Nah, yang 4 buah anggota ini, 0, 1, 2, 5 ini kita sebut sebagai domain atau daerah asal. Nah, semua anggota himpunan A itu kita sebut sebagai domain. Selanjutnya kita lihat yang himpunan B. Himpunan B itu ada angkanya 1, 2, 3, 4, sama 6. Nah, yang semua anggota himpunan B ini itu kita sebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, terakhir kita lihat masih di himpunan B letaknya, tapi angkanya nggak seluruh anggotanya, bukan seluruh anggota himpunan B ya.
1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Di sini 4 nggak ada ya. Ini kita sebut sebagai rank atau daerah hasil. Yang manakah yang kita sebut daerah hasil? Daerah hasil itu adalah himpunan kedua atau himpunan B yang memiliki teman di himpunan A, yang memiliki pasangan di himpunan A. Perhatikan, 1 pasangannya adalah 0, 2 pasangannya adalah 1, 3 pasangannya 2, 6 pasangannya 5. Nah, sedangkan di sini angka 4 nggak ada pasangan, maka ini bukan termasuk ke dalam daerah hasil, tetapi dia hanya masuk ke dalam daerah kodomain atau daerah kawan. Nah, ini bedanya antara kodomain dengan rank ya. Kalau kodomain seluruh anggota di himpunan B, sedangkan rank atau hasil adalah seluruh anggota himpunan B yang memiliki teman di himpunan A atau yang memiliki pasangan di himpunan A. Nah, untuk syarat fungsi itu sendiri, syarat fungsi itu adalah himpunan pertama memiliki tepat satu pasangan pada himpunan kedua. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ingat ya, syaratnya hanya untuk berlaku untuk himpunan pertama. Jadi himpunan keduanya nggak perlu kita cross check kali. Kemudian membedakan fungsi dan bukan fungsi. Nah, ingat tadi ya, yang fungsi pasti relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Kita perhatikan gambar pertama. Ini adalah termasuk relasi, tapi bukan fungsi. Di mana kesalahannya? Kita ingat, syarat untuk fungsi itu adalah himpunan pertama memiliki tepat satu pasangan di himpunan kedua. Perhatikan yang A3. A3 ini himpunan pertama ya, himpunan pertama atau himpunan A, dia memiliki pasangannya 2 di himpunan kedua. Pasangannya adalah B1 dan B4. Jadi yang fungsi ini dia terbelah, ada 2 buah pasangannya di himpunan B. Jadi kesalahannya di A3 ya. Ini enggak termasuk ke dalam fungsi, tetapi hanya relasi. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, relasi dan bukan fungsi. Ingat, masih kesalahannya di A3. Himpunan A harus memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ini A3-nya nggak ada pasangan, berarti kurang dari 1 ya. Kalau nggak ada pasangan, ini nggak bisa kita masukkan ke dalam fungsi. Contoh ketiga. Nah, anggota himpunan A ada 3 buah, pasangannya tepat 1 di himpunan B. Nah, inilah yang disebut dengan relasi dan fungsi. Fungsi dia relasi, tetapi juga bisa kita sebut dengan fungsi. Selanjutnya, dalam menyatakan relasi dan fungsi ini ada 3 buah cara. Cara yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua diagram kartesius. Ini udah pernah kita pelajari, mirip dengan koordinat kartesius ya. Kemudian yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Nah, diagram panah itu yang bagaimana? Nah, ini contohnya. Jadi diagramnya memang berupa tanda-tanda panah ya. Eva pasangannya ke merah, Roni pasangannya ke hitam, Tia pasangannya ke merah, Dani pasangannya ke biru. Ini untuk diagram panah. Jadi ada panah-panah dalam diagramnya. Kemudian koordinat kartesius. Nah, misalnya kita ambil dari diagram panah pada contoh yang tadi ya. Bagaimana cara kita membuat koordinat kartesiusnya? Nah, perhatikan. Untuk kita ingat pelajaran yang beberapa waktu lalu, koordinat kartesius itu memiliki 2 buah sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y yang vertikal. Nah, untuk yang mendatar ini kita jadikan sebagai himpunan A. Ingat ya, yang mendatar himpunan A, sedangkan yang vertikal ini adalah himpunan B. Yang mendatar himpunan pertama, yang tegak himpunan kedua. Tinggal kita masukkan anggotanya. Anggota himpunan pertama itu ada 4, Eva, Roni, Tia, Dani. Nah, kita bikin Eva, Roni, Tia, Dani. Himpunan kedua kita masukkan di sumbu Y. Merah, hitam, biru. Merah, hitam, biru. Nah, kita pasangkan
Eva pasangannya ke merah. Kita buat pasangannya Eva ke merah. Kemudian Roni ke hitam. Roni pilih ke yang hitam. Kemudian Tia juga ke merah. Tia juga ke merah. Sedangkan Dani ke biru. Berarti Dani perginya ke biru. Nah, ini kita sebut dengan diagram kartesius. Yang terakhir itu adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, dalam himpunan pasangan berurutan, ini contohnya. Nah, Eva pasangannya merah, Roni pasangannya hitam, Tia koma merah, Dani koma biru. Jadi kita buat seperti membuat titik koordinat ya. Nah, ini contoh soalnya. Perhatikan relasi berikut. Tentukanlah relasi yang termasuk fungsi dan bukan fungsi. Nah, ini menyatakan fungsi dengan pasangan berurutan ya. Oh ya, sebelumnya diingat lagi ya, dalam pasangan berurutan ini yang pertama ini adalah himpunan pertama, yang kedua adalah himpunan kedua. Berarti himpunan pertama, himpunan kedua, himpunan pertama, himpunan kedua, himpunan pertama tambah himpunan kedua. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, ingat, fungsi itu syaratnya terdapat pada himpunan pertama. Himpunan pertamanya nggak boleh memiliki pasangan lebih dari satu atau kurang dari satu. Perhatikan, 1,A, 2,A, 3,A, 4,A. Yang kita perhatikan adalah himpunan pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, nggak ada angka yang berulang ya, nggak ada bilangan yang berulang, berarti ini kita sebut sebagai fungsi. Nah, kemudian yang kedua, 2,B, 3,C, 4,D, 2,E. Ini lihat himpunan pertamanya 2, 3, 4, 2. Nah, ada angka 2 buah kali, otomatis 2 ini pasangannya ada 2, B dan E. Himpunan pertama ini tidak boleh memiliki dua pasangan di B. Karena di sini angka 2-nya ada 2, maka ini bukan fungsi. Karena himpunan pertama ada memiliki dua anggota di himpunan kedua, yaitu angka 2. Pasangannya adalah B dan E. Yang ketiga, 3,6, 4,6, 5,10, 3,12. Nah, ini bukan fungsi. Karena apa? Lihat, karena himpunan pertama ada yang memiliki dua anggota di himpunan kedua. Angka berapa nih? 3,6, 4,6, 5,10, 3,6. Himpunan pertamanya adalah 3, 4, 5, 3. Nah, 3 ada 2 kali ya. Ini nggak boleh untuk fungsi. Jadi ini bukan termasuk ke dalam fungsi. Selanjutnya 1,5, 3,7, 5,9, 4,11. Ini termasuk ke dalam fungsi. Himpunan pertamanya nggak ada yang berulang. 1, 3, 5, 4. Jadi ini fungsi. Nah, contoh selanjutnya nih, relasi yang tepat untuk diagram panah di samping adalah. Sekarang kita bikin nama relasinya. Perhatikan, 0 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 5, 5 pasangannya 7. Kira-kira relasi apa? Nah, relasi 2 kurangnya dari. Kalau kita baca himpunan pertama, baca nama relasinya, kemudian baca himpunan kedua. Kira-kira pas nggak? Kita coba ya. 0, 2 kurangnya dari 2. Betul nggak? 0 itu 2 kurangnya dari 2. Betul ya? Kemudian 2 kurangnya dari 4. Nah, 2 itu 2 kurangnya dari 4. 4 kurang 2, 2. Betul, masih betul. 3, 2 kurangnya dari 5. 5 kurang 2, 3. Berarti masih betul ya. 5, 2 kurangnya dari 7. Masih betul. Berarti relasi yang tepat untuk diagram di samping adalah 2 kurangnya dari. Jadi himpunan A ini 2 kurangnya dari himpunan B. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Untuk pertemuan sekarang kita hanya membahas dasar-dasar dari fungsi. Apa itu fungsi, apa itu relasi, bagaimana cara membedakan relasi dan fungsi, kemudian
bagaimana menyatakan relasi dengan fungsi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas lagi materi relasi dan fungsi, tentunya dalam materi yang jauh lebih sempurna dan lebih dalam lagi. Nah, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.